Dan ini berbeda dengan whitening infus atau katanya suntik artis. Kalau suntik putih, suntik artis atau whitening infus memang ditambahkan vitamin C. Ada kandungannya juga kolagen. Tetapi ada bahan utama yang namanya glutathione. Bahan utamanya kalau dieja glutathione. Glutathione gitu ya. Ini bahan utamanya dari suntik putih. Lalu kenapa bisa putih? Karena zat ini, glutathione ini, perhatikan para abad dan ummahat yang penasaran kok bisa jadi kinclong ya. Cara kerjanya adalah mematikan atau meminimalkan kerja dari yang namanya melanosit. Apa itu melanosit? Melanosit adalah sel yang menghasilkan pigmen kulit. Jadi itu yang dia matikan, dia kurangi plus diminimalkan kerjanya oleh glutathione ini. Sehingga ketika melanositnya dikurangi atau diminimalkan kerjanya, produksi dari melanosit tersebut minimal sehingga produksi pigmen kulit tersebut menjadi berkurang sehingga jadilah yang sebelumnya hitam menjadi putih. Kalau mau yang instan seperti Michael Jackson, semuanya diambil, dimatikan semuanya. Michael Jackson yang hitam, memang asli hitam dia ya. Tiba-tiba jadi putih, langsung aja operasi, semua sel melanositnya diambil. Sehingga tidak menghasilkan sel pigmen lagi. Nah sehingga dari sini gambaran tasawurnya bisa kita pastikan bahwasanya whitening infus ini termasuk mengubah ciptaan Allah. Ini baru dari sisi syariat. Belum kita berbicara masalah kesehatan, perhatikan. Whitening infus, suntik putih, secara kesehatan pertama membahayakan kesehatan dalam jangka panjang. Yang pertama dari mana? Dari faktor tubuh kita akan terpapar dengan yang namanya matahari. Dan sinar matahari itu mengandung berbagai macam gelombang-gelombang ultraviolet, sinar gamma dan sebagainya. Karena Allah yang Maha Kuasa sudah mengatur orang Indonesia yang tinggal di daerah tropis, Allah atur warna kulitnya ya katanya sawo matang Indonesia. Kenapa? Karena Allah ciptakan sebenarnya kita ini pigmen tersebut menyesuaikan dengan paparan sinar matahari yang masuk. Jadi sekiranya Allah ciptakan orang Indonesia seperti perempuan-perempuan Eropa atau bule-bule yang tinggal di daerah sekitar hampir kutub ya, Norwegia, Islandia, Inggris, dengan jumlah pigmen kulitnya yang tipis atau hampir tidak ada gitu ya. Bisa jadi kita ini sudah terkena berbagai macam penyakit. Paparan sinar gamma ultraviolet dari sinar matahari yang langsung menembus ke daging dan kulit bagian bawah. Oleh karena itu Allah ciptakan kita sawo matang ini untuk menyesuaikan. Allah sudah atur. Allah ciptakan juga saudara kita di Afrika yang panasnya luar biasa, kulitnya sampai benar-benar hitam. Itu untuk apa? Melindungi mereka. Dan Allah ciptakan saudara kita di Eropa Utara, Islandia, yang hampir matahari itu nggak kelihatan, pigmen kulitnya hampir-hampir nggak ada. Jadi kalau kita mendekat ke mereka, itu seolah-olah bagian dalam kelihatan merah-merah, biru-biru itu kelihatan. Saking nggak ada pigmen kulitnya. Ya kalau kita deketi saya ngeri gitu ya. Ngeri gitu ya. Karena bagian dalamnya kelihatan merah-merah, biru-biru. Jadi pernah pigmennya nggak ada. Kenapa? Untuk menyerap matahari yang sangat nggak ada. Ini luar biasa. Allah ciptakan juga orang bule giginya kuning. Allah ciptakan orang, mohon maaf ya, orang negro giginya putih. Kenapa itu? Karena menyesuaikan. Dan orang Indonesia yang tengah-tengah sawo matang giginya memang agak kuning-kuningan. Karena itu nggak usah ikut-ikutan whitening gigi, nggak usah. Karena Allah sudah ciptakan yang terbaik pasangannya. Kembali lagi ke permasalahan yang tadi kita berbicara masalah kesehatan whitening infus. Beberapa teman-teman dari dokter kulit dan kelamin itu sampai sekarang tidak merekomendasikan. Tapi dok ada yang praktek, itu praktek di luar dari kesepakatan. Ya oknum bahasanya ya, kalau oknum dimanapun ada ya. Tidak disarankan oleh teman-teman karena kenapa? Karena kalau sudah suntik whitening infus,
kemudian melanositnya berkurang, pigmen berkurang, yang dikhawatirkan adalah paparan sinar matahari di Indonesia membahayakan kulitnya, berpengaruh berbagai macam sampai dengan kanker kulit. Oleh karena itu, setiap salah satu SOP whitening infus adalah setelah terapi whitening infus, salah satu SOP-nya tidak boleh terkena paparan matahari. Makanya mereka rata-rata keluar pakai payung, nggak boleh lama-lama, itu bahaya. Dan memang benar-benar kelihatan ya, bayangin aja cowok ya jadi cewek gitu ya. Sehingga para akhwat dan ummahat, whitening infus itu sudah kita bahas secara syariat tadi, secara kesehatan. Bahkan saya dapat info ya dari teman-teman dokter, cuma memang perlu diteliti lebih lanjut. Sampai sekarang produk whitening infus itu diimpor dari luar negeri, belum ada yang mendapatkan izin BPOM. Caranya adalah ya diselundupkan pelan-pelan sampai sekarang. Whitening infus menunjukkan hal ini berbahaya. Tapi demi obsesi, demi penampilan banyak yang rela ya, sebagian ya, supaya terlihat cantik dan glowing. Tapi kita umat Islam insya Allah punya solusi dan sebagainya.